Baru saja turun dari taksi, aku tersenyum melihat rumah ibu penuh dengan dekorasi janur kuning. Aku mengira ini adalah kejutan syukuran untuk kepulanganku dari Jakarta. Aku melangkah pelan, berniat masuk lewat pintu belakang agar bisa memberi kejutan. Tapi langkahku terhenti di balik tirai dapur. Di ruang tamu, aku melihat Dimas, mantan calon suamiku, sedang duduk di pelaminan. Dia tidak sendiri. Di sampingnya, adik kandungku tersenyum malu memakai gaun pengantin yang sangat mewah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku gemetar, mencoba menahan tangis saat melihat ibu mendekati mereka berdua. Sambil mengelus kepala adikku, ibu membisikkan sesuatu yang membuat darahku berdesir hebat. Ternyata, semua ini bukan kebetulan. Sejak awal, ibu sudah merencanakan sebuah rahasia besar untuk. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara sejuk khas pedesaan mulai merayap masuk melalui celah jendela bus yang kutumpangi sore itu. Setelah menempuh perjalanan hampir 10 jam dari Jakarta, akhirnya aku sampai di tanah kelahiranku. Rasanya ada beban berat yang perlahan terangkat dari pundakku, meskipun hatiku masih menyimpan sedikit keraguan. Namaku Arini, dan hari ini aku pulang bukan hanya untuk melepas rindu, tetapi untuk membawa hasil dari segala peluh dan air mata yang kuteteskan selama 2 tahun terakhir di perantauan. Di dalam tas punggungku, terdapat sebuah buku tabungan yang saldonya sudah cukup untuk mewujudkan janji yang pernah kuucapkan pada ibu dan juga pada Dimas, laki-laki yang seharusnya menjadi pendamping hidupku. 2 tahun bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan retail besar di Jakarta bukanlah hal yang mudah. Aku seringkali hanya tidur 4 jam sehari, melewatkan jam makan, dan menahan diri untuk tidak membeli pakaian baru demi bisa menyisihkan uang. Setiap bulan, hampir 80% gajiku langsung kutransfer ke rekening ibu. Pesanku selalu sama, Bu, tolong simpan uang ini untuk biaya pernikahanku nanti, dan sebagian gunakanlah untuk memperbaiki atap rumah kita yang bocor. Ibu selalu menjawab dengan nada lembut di telepon, meyakinkanku bahwa uang itu tersimpan aman dan rumah kami perlahan mulai diperbaiki. Hal itulah yang menjadi bahan bakar utamaku saat rasa lelah mulai menyerang di tengah riuhnya kemacetan ibu kota. Namun, 3 bulan yang lalu, sebuah badai menghantam hidupku tanpa peringatan. Dimas mengirimkan pesan singkat yang menyatakan bahwa hubungan kami berakhir. Alasannya sangat klise. Dia merasa kami sudah tidak sejalan lagi dan jarak telah mengubah segalanya. Aku hancur, tentu saja. Aku ingin langsung pulang saat itu juga untuk meminta penjelasan, namun ibu melarangku. Ibu bilang, lebih baik aku menyelesaikan kontrak kerjaku dulu agar punya modal yang cukup untuk masa depan. Dengan hati yang hancur, aku menuruti saran ibu. Aku tetap bekerja dengan sisa-sisa tenaga yang ada, meskipun bayangan wajah Dimas selalu menghantui setiap malamku. Aku merasa beruntung masih memiliki ibu yang selalu menguatkan dan memintaku untuk bersabar. Kini, aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah dengan menyeret koper yang cukup berat. Koper itu berisi oleh-oleh untuk ibu dan Tiara, adik perempuanku satu-satunya. Aku membayangkan wajah ceria Tiara saat melihat sepatu yang kubelikan untuknya. Sepanjang jalan, beberapa tetangga melihatku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada yang tersenyum canggung, ada pula yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Aku hanya membalas dengan senyuman tipis, menganggap mereka mungkin hanya pangling melihat penampilanku yang sekarang sedikit lebih kurus. Namun, detak jantungku mulai berpacu lebih cepat saat aku berbelok di ujung persimpangan terakhir menuju rumahku. Bau harum masakan dan aroma bunga melati mulai tercium di tiup angin sore. Aku menghentikan langkahku tepat di depan pagar kayu yang kini sudah berganti menjadi pagar besi minimalis yang indah. Mataku terbelalak melihat sebuah tenda besar berwarna putih dan emas berdiri, megah menutupi halaman rumah. Ada janur kuning melengkung di sisi kiri dan kanan jalan masuk. Suara riuh tawa dan denting piring terdengar dari dalam. Tanganku gemetar hebat saat melihat sebuah papan karangan bunga bertuliskan ucapan selamat berbahagia. Aku merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang paling mengerikan. Perlahan, aku melangkah masuk ke halaman, mencari sosok yang kukenal di tengah kerumunan orang-orang yang berpakaian sangat rapi dan formal. Aku melihat ibu berdiri di depan pintu, memakai kebaya brokat yang sangat mewah. Wajahnya tampak begitu berseri,
Sebuah pemandangan yang seharusnya membuatku bahagia, namun kini justru membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak memanggilnya, namun suaraku seolah tersangkut di tenggorokan. Di sana, di tengah keramaian itu, aku melihat alasan mengapa semua tetangga menatapku dengan iba. Sebuah kenyataan pahit mulai terbentak di depan mataku, menghancurkan sisa-sisa harapan yang kubawa jauh dari Jakarta. Langkahku terhenti tepat saat musik gamelan pengiring pengantin mulai dimainkan dengan nada yang sangat meriah, namun di telingaku, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi seluruh impian yang selama ini aku perjuangkan dengan penuh keringat. Gamelan yang semula terdengar merdu kini berubah menjadi dengungan menyakitkan di telingaku. Aku terus melangkah, membelah kerumunan tamu yang sebagian besar adalah tetangga yang mengenalku sejak kecil. Mata mereka mengikuti gerak-geriku, ada yang menutup mulut dengan telapak tangan, ada yang menggeleng pelan sambil berbisik pada orang di sampingnya. Aku tidak peduli. Fokusku hanya satu, yaitu panggung megah yang dihiasi ribuan bunga mawar putih dan melati di ujung ruangan. Semakin dekat aku melangkah, semakin jelas sosok pria yang duduk di sana. Pria dengan rahang tegas yang sangat kukenal, pria yang selama 5 tahun ini mengisi hari-hariku dengan janji manis tentang masa depan. Dia adalah Dimas. Dia mengenakan beskap berwarna putih gading, tampak sangat gagah dan tenang, seolah tidak pernah ada luka yang dia goreskan di hatiku 3 bulan yang lalu. Duniaku benar-benar runtuh saat pandanganku beralih ke sosok wanita di sampingnya. Dia adalah Tiara, adik kandungku sendiri, yang baru saja merayakan kelulusan kuliahnya. Tiara tampak begitu cantik dengan riasan pengantin Jawa yang sangat lengkap. Senyumnya merekah saat ia berbincang dengan salah satu tamu. Namun senyum itu mendadak hilang dan berganti dengan wajah pucat pasi saat matanya beradu dengan mataku. Tangannya yang memegang kipas tampak bergetar hebat. Aku bisa melihat ketakutan yang mendalam di matanya, namun di saat yang sama, ada sesuatu yang menyakitkan di sana. Sebuah sorot kemenangan yang berusaha ia sembunyikan di balik tundukan kepalanya. Mengapa harus adikku? Mengapa harus Tiara yang selama ini selalu kubantu biaya sekolahnya dari hasil kerjaku di Jakarta? Arini, berhenti. Suara ibu menginterupsi langkahku. Beliau menarik lenganku dengan sangat kuat, membawaku ke sudut ruangan yang agak sepi dari jangkauan tamu. Wajah ibu yang tadinya berseri kini menegang, matanya menatapku dengan sorot yang sangat asing, bukan sorot mata seorang ibu yang merindukan anaknya yang baru pulang merantau. Kenapa kamu pulang sekarang? Ibu sudah bilang, jangan pulang sampai kontrakmu selesai bulan depan, bisik ibu dengan nada yang sangat tajam dan penuh penekanan. Aku menatap ibu dengan air mata yang mulai menggenang. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas Dimas ada di atas sana bersama Tiara? Kenapa ibu tega melakukan ini semua padaku? Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat, mencoba menahan tangis agar tidak pecah di depan banyak orang. Ibu tidak memelukku atau mencoba menenangkan hatiku yang sedang hancur. Sebaliknya, beliau justru membuang muka dan mendesah kasar. Ini sudah takdir. Rin, Tiara dan Dimas saling mencintai. Kamu itu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri di Jakarta sampai lupa kalau laki-laki itu butuh perhatian yang nyata, bukan cuma kiriman uang. Dimas merasa lebih nyaman dengan Tiara yang selalu ada di sini, yang selalu melayaninya dengan lembut. Kalimat ibu terasa seperti ribuan sembilu yang menyayat jantungku. Jadi, selama ini saat aku berjuang menghemat uang makan demi masa depan kami, mereka justru menjalin hubungan di belakangku? Dan yang paling menyakitkan, ibu mengetahui hal itu dan justru memberikan restunya tanpa memberitahuku sepatah kata pun. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Mataku tertuju pada dekorasi mewah dan hidangan makanan yang melimpah di setiap sudut tenda. Aku tahu persis berapa biaya untuk mengadakan pesta semegah ini di desa. Pagar besi baru, renovasi rumah, dan pesta ini semuanya menggunakan uang yang kukirimkan setiap bulan. Uang yang aku kumpulkan dengan keringat dan rasa lelah yang luar biasa, kini justru digunakan untuk merayakan pengkhianatan mereka terhadapku. Aku ingin sekali berteriak dan mengamuk, namun aku merasa tubuhku terlalu lemah untuk sekadar bersuara. Rasa sakit ini terlalu dalam, melebihi batas yang bisa kutanggung. Aku hanya bisa berdiri mematung, menatap panggung pelaminan yang seharusnya menjadi tempatku berdiri, sementara ibu terus menatapku dengan pandangan penuh peringatan. Tanpa kusadari, Dimas kini juga sedang menatap ke arahku dari kejauhan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa penyesalan yang berarti,
Hanya ada kecanggungan singkat sebelum ia kembali memalingkan wajah dan berpura-pura sibuk menyalami tamu yang naik ke atas panggung. Aku menyadari bahwa pengkhianatan ini tidak terjadi dalam semalam. Ada rencana yang sangat rapi yang telah disusun tanpa melibatkan aku di dalamnya. Aku merasa begitu bodoh karena selama ini mempercayai setiap kata-kata manis mereka. Namun, di tengah rasa hancur ini, ada sebuah naluri yang bangkit dalam diriku. Aku harus tahu bagaimana semua ini bermula. Aku tidak akan membiarkan diriku dibuang begitu saja tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya telah disembunyikan oleh orang-orang yang paling aku sayangi dan aku percayai selama ini. Langkahku terasa sangat berat saat aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang biasanya jarang dikunci. Aku tidak sanggup lagi berdiri di luar sana, menatap pelaminan yang seolah-olah sedang menertawakan seluruh perjuanganku selama 2 tahun ini. Di dalam rumah, suasananya terasa sangat berbeda dengan riuhnya pesta di halaman. Ruang tengah tampak kosong karena hampir semua tamu dan kerabat berkumpul di bawah tenda besar. Namun, pemandangan di dalam rumah ini justru menambah luka baru di hatiku yang sudah hancur. Dinding yang dulu kusam kini sudah dicat rapi dengan warna krem yang hangat. Lantai ubin yang pecah-pecah sudah berganti dengan granit mewah yang mengkilap. Aku tahu persis berapa harga setiap meter granit itu, karena akulah yang mengirimkan uangnya dengan pesan singkat kepada ibu. Bu, ganti lantainya supaya ibu nyaman. Aku berjalan menuju dapur, merasa haus yang luar biasa, seolah-olah emosiku telah menguras seluruh cairan di tubuhku. Di dapur, aku kembali tertegun. Kompor tanam baru, lemari es 2 pintu yang besar, hingga set alat masak yang mahal menghiasi ruangan itu. Semuanya adalah barang-barang yang pernah aku impikan untuk ibu agar beliau tidak lagi kesulitan saat menyiapkan makanan. Namun, saat ini, semua benda itu tampak seperti saksi bisu atas pengkhianatan yang terjadi. Aku merasa seperti orang asing yang sedang bertamu di rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri. Tidak ada satupun sudut di rumah ini yang tidak mengandung hasil jerih payahku. Namun justru di rumah inilah aku dibuang dan dilupakan oleh orang-orang yang paling aku sayangi. Saat aku hendak mengambil segelas air, mataku tertuju pada sebuah ponsel lama milik ibu yang sedang diisi daya di atas meja makan. Ponsel itu tergeletak begitu saja, bergetar berkali-kali karena pemberitahuan pesan yang masuk. Entah dorongan dari mana, aku mendekat. Hatiku berbisik bahwa ada sesuatu yang harus aku ketahui di sana. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menyentuh layarnya. Ternyata ponsel itu tidak dikunci. Mungkin ibu terlalu sibuk mengurus pesta hingga lupa mengamankan rahasianya. Aku membuka aplikasi pesan singkat dan mataku langsung tertuju pada satu nama kontak yang sangat kukenal, Dimas. Jantungku berdegup sangat kencang, seakan ingin melompat keluar dari rongga dadaku saat aku mulai membaca deretan percakapan mereka dari beberapa bulan yang lalu. Di sana, aku menemukan percakapan yang sangat menyakitkan. Ada sebuah rekaman suara yang dikirimkan oleh ibu kepada Dimas. Dengan telinga yang panas, aku memberanikan diri untuk memutarnya dengan volume kecil. Suara ibu terdengar sangat jelas di sana. Dimas, kamu jangan khawatir soal Arini. Dia itu anak yang keras kepala dan terlalu mandiri. Kalau kamu menikah dengan dia, kamu akan sulit mengaturnya karena dia merasa punya uang sendiri. Lebih baik kamu sama Tiara saja. Tiara itu penurut, lembut, dan dia pasti akan selalu ada di rumah untuk mengurus kamu. Soal Arini, biar ibu yang urus. Ibu akan bilang kalau kamu yang selingkuh supaya dia menjauh. Suara ibu terdengar begitu tenang, seolah-olah beliau sedang membicarakan rencana belanja harian, bukan sedang menghancurkan masa depan anak pertamanya sendiri. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi layar ponsel itu. Aku terus menggulir pesan ke bawah dan menemukan kenyataan yang lebih pahit lagi. Ibu dan Dimas ternyata sudah merencanakan pernikahan ini sejak 6 bulan yang lalu. Saat aku sedang bekerja lembur setiap malam di Jakarta demi bisa mengirimkan uang tambahan untuk mereka. Dimas sempat ragu karena merasa berhutang budi padaku. Namun ibu terus meyakinkannya dengan mengatakan bahwa uang yang aku kirimkan itu adalah kewajibanku sebagai anak tertua untuk membalas budi, jadi Dimas tidak perlu merasa bersalah. Bahkan, ibu yang menyarankan agar pesta pernikahan ini dibuat semewah mungkin menggunakan uang tabungan nikahku yang kutitipkan pada beliau. Dunia benar-benar terasa gelap seketika. Rasa sesak di dadaku kini berganti menjadi kemarahan yang dingin. Aku baru menyadari bahwa selama ini aku hanyalah mesin uang bagi mereka.
Ibu tidak pernah benar-benar memikirkan kebahagiaanku. Beliau hanya menginginkan menantu yang bisa beliau setir dan tetap mendapatkan aliran dana dari hasil kerjaku. Tiara, adik yang sangat aku manjakan, ternyata juga tega menusukku dari belakang demi mendapatkan laki-laki yang dia tahu adalah milik kakaknya. Aku menyimpan ponsel itu kembali ke tempatnya dengan sangat hati-hati. Aku tidak akan mengamuk sekarang. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur dan lemah. Ada sebuah kekuatan baru yang muncul dari dasar rasa sakitku. Jika mereka bisa merencanakan pengkhianatan ini dengan begitu rapi, maka aku juga bisa memberikan sebuah kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka di tengah pesta yang megah ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungku yang masih berpacu. Aku harus kembali keluar, menghadapi mereka semua dengan kepala tegak. Aku harus memastikan bahwa kebenaran ini tidak terkubur bersama air mataku di dapur ini. Rencana jahat ibu dan pengkhianatan Dimas harus diketahui oleh semua orang yang hadir di sana. Aku tidak ingin membalas dengan kekerasan, namun aku ingin mereka merasakan malu yang sama, atau bahkan lebih besar, dari rasa sakit yang mereka berikan padaku. Dengan langkah yang lebih mantap, aku berjalan keluar dari dapur, menuju ruang tengah, dan bersiap untuk mengambil peran utama dalam drama yang mereka buat sendiri. Kebenaran harus segera diungkapkan, sebelum janur kuning itu benar-benar menjadi saksi bisu atas ketidakadilan yang luar biasa ini. Aku melangkah keluar dari area dapur dengan dada yang bergemuruh hebat, mencoba menahan getaran di seluruh tubuhku agar tidak terlihat mencurigakan bagi orang-orang di sekitar. Dinginnya lantai granit yang kupijak seolah merambat naik ke ulu hati, mengingatkanku pada setiap lembar rupiah yang kukirimkan dengan penuh harapan, yang kini justru menjadi alas bagi pengkhianatan ini. Di ruang tengah, beberapa kerabat sedang sibuk merapikan dekorasi untuk prosesi sungkeman yang akan segera dimulai. Aroma melati yang tadi terasa harum, kini tercium begitu menyesakan, seolah-olah bunga-bunga itu sedang ikut meratapi nasibku yang malang. Aku melihat sebuah figura foto besar di sudut ruangan, menampilkan kemesraan Dimas dan Tiara dalam balutan busana kasual yang sangat serasi. Foto itu pasti diambil saat aku sedang menangis kelelahan di meja kantorku di Jakarta, merindukan kepulangan yang ternyata berujung pada kehampaan seperti ini. Pandanganku beralih ke arah panggung pelaminan di luar sana. Dari balik tirai jendela yang sedikit terbuka, aku bisa melihat ibu sedang tertawa renyah sambil menyalami beberapa tamu kehormatan. Beliau terlihat sangat bangga, seolah-olah sedang merayakan pencapaian terbesar dalam hidupnya. Hatiku perih melihat senyuman itu. Senyuman yang dulu selalu menjadi penguatku saat aku harus makan mie instan selama berminggu-minggu demi menghemat uang kiriman. Ternyata, kebahagiaan yang ibu bangun di atas penderitaanku ini terasa begitu kokoh bagi beliau. Beliau tidak menyadari bahwa di dalam saku bajuku, aku membawa sebuah benda kecil yang mengandung kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh kebanggaan itu dalam sekejap. Aku sudah merekam isi pesan suara di ponsel ibu ke dalam ponsel pribadiku dengan kualitas yang sangat jernih. Aku berjalan pelan menuju sisi panggung, tempat operator suara berada. Di sana duduk Bayu, sepupuku yang bekerja di bidang penyewaan alat musik. Dia tampak terkejut melihatku berdiri di sampingnya dengan wajah yang pucat namun tatapan yang sangat tajam. "Mbak Arini, kapan datang? Kok nggak bilang-bilang kalau mau pulang?" bisiknya dengan nada bingung. Aku hanya memberikan senyum tipis yang terasa sangat kaku. "Baru saja, B. Aku mau minta tolong, ya. Nanti saat acara sungkeman dimulai, aku punya kejutan suara untuk Tiara dan Mas Dimas. Ini rekaman dari keluarga besar di Jakarta. Tolong hubungkan kabel audio ini ke ponselku saat aku memberimu kode, ya?" kataku dengan suara yang diusahakan tetap tenang meskipun jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Bayu mengangguk tanpa rasa curiga sedikit pun. Baginya, wajar jika seorang kakak ingin memberikan kejutan spesial di hari pernikahan adiknya. Setelah itu, aku berpindah posisi ke arah belakang panggung, mencoba menghindari tatapan ibu yang mulai mencariku dengan pandangan gelisah. Aku melihat Dimas dan Tiara sedang berbisik mesra di atas pelaminan. Dimas tampak merapikan riasan di wajah Tiara dengan penuh kasih sayang, sebuah perlakuan yang dulu sering ia berikan padaku saat kami masih merencanakan masa depan bersama. Rasa sakit itu kembali datang menghujam, namun kali ini aku tidak membiarkan air mata jatuh. Aku sudah cukup menangis. Sekarang adalah waktunya bagi kebenaran untuk bicara dan membiarkan dunia melihat siapa yang sebenarnya paling terluka di balik pesta mewah ini. Tiba-tiba,
ibu menemukanku. Beliau menghampiri dengan langkah cepat dan wajah yang terlihat sangat marah. Arini, sudah ibu bilang, masuk ke kamar sekarang. Jangan berkeliaran di sini, nanti tamu-tamu melihat kamu dan semuanya jadi kacau. Perintah ibu dengan suara setengah berbisik namun penuh ancaman. Aku menatap mata ibu dalam-dalam, mencari sedikit saja rasa penyesalan di sana. Namun yang kutemukan hanyalah ketakutan akan rusaknya reputasi yang beliau bangun. Aku hanya ingin menyaksikan kebahagiaan adikku sendiri. Bu, apa itu dilarang? Jawabku datar. Ibu mendengus kesal, lalu mencengkeram lenganku dengan kuat. Jangan macam-macam, Arini. Jangan rusak hari bahagia Tiara. Kalau kamu berani buat ulah, ibu tidak akan pernah menganggapmu anak lagi. Kalimat terakhir ibu seolah menjadi keputusan mutlak bagiku. Jika beliau bisa membuangku demi menantu pilihannya, maka aku tidak punya alasan lagi untuk menjaga kehormatan keluarga ini. Aku melepaskan cengkeraman tangan ibu dengan perlahan namun tegas. Aku berjalan menjauh, menuju titik yang paling dekat dengan mikrofon utama yang diletakkan di meja depan panggung untuk prosesi doa. Suasana mulai hening saat pembawa acara mengumumkan bahwa acara paling sakral, yaitu sungkeman kepada orang tua, akan segera dimulai. Para tamu mulai tenang, dan perhatian semua orang tertuju ke arah panggung. Inilah saatnya. Aku berdiri di kegelapan bayangan tenda, menunggu saat yang tepat untuk melangkah ke depan dan memberikan kado paling berkesan bagi mereka yang telah tega menginjak-injak tulusnya pengabdianku selama ini. Aku merogoh ponsel di sakuku, memastikan kabel audio sudah terpasang dengan benar di meja operator. Hatiku berbisik pelan, memohon kekuatan untuk melewati badai yang akan segera kubuat sendiri. Prosesi musik sedih mulai mengalun, mengiringi Dimas dan Tiara yang mulai turun dari pelaminan untuk berlutut di hadapan ibu. Penonton mulai terharu, beberapa orang terlihat menyeka air mata mereka. Namun bagiku, ini bukanlah momen haru, melainkan sebuah sandiwara besar yang harus segera berakhir. Aku melangkah keluar dari kegelapan, mendekati mikrofon saat suasana sedang sunyi-sunyinya. Di depan sana, ibu tampak mulai menangis haru menyambut pelukan Tiara. Sama sekali tidak menyadari bahwa dalam hitungan detik, air mata itu akan berubah menjadi air mata penyesalan yang sangat pahit. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan alunan gending Jawa yang terdengar begitu pilu di telingaku. Aroma kemenyan dan melati yang membumbung tinggi di udara, seolah menambah kesan sakral pada prosesi yang sedang berlangsung. Aku berdiri di balik bayangan dekorasi, menatap Dimas yang kini bersimpuh di kaki ibu. Pemandangan itu seharusnya menjadi momen yang sangat membahagiakan bagiku. Aku teringat, baru setahun yang lalu, Dimas memegang tanganku erat di bawah pohon rindang depan rumah ini, berjanji bahwa dialah yang akan bersimpuh di kaki ibuku sebagai menantunya. Dia berjanji akan menjagaku, menghormati ibu, dan membangun keluarga kecil yang bahagia bersama. Namun kini, laki-laki yang sama sedang bersimpuh dengan tulus. Namun bukan untukku, melainkan untuk adik kandungku sendiri, Tiara. Mataku beralih pada Tiara yang kini juga bersimpuh di samping Dimas. Dia tampak sangat cantik dengan balutan kebaya putih yang sangat pas di tubuhnya. Aku mengenali kain itu. Itu adalah kain yang kubeli di sebuah butik ternama di Jakarta 6 bulan lalu. Aku ingat betapa bahagianya aku saat membayarnya. Membayangkan kain itu akan membalut tubuhku di hari pernikahanku dengan Dimas. Aku bahkan menyisihkan uang makan siangku selama 1 bulan, hanya untuk bisa membeli kain kualitas terbaik, agar ibu bangga melihatku di pelaminan. Ternyata, kain itu memang dipakai di pelaminan ini, namun bukan olehku. Tiara memakainya dengan penuh percaya diri, seolah-olah dia tidak tahu bahwa setiap jengkal benang pada pakaiannya dibayar dengan rasa lapar dan lelah kakaknya. Rasa sakit yang kurasakan bukan lagi sekadar amarah, melainkan kehampaan yang luar biasa. Aku teringat masa-masa sulit di Jakarta, saat aku harus berjalan kaki menuju kantor demi menghemat ongkos agar bisa mengirim uang tambahan untuk ibu. Aku teringat bagaimana aku menahan rindu yang sangat dalam, hanya bisa mendengar suara mereka lewat telepon. Saat itu, ibu selalu berkata bahwa Dimas sering datang berkunjung untuk membantu merenovasi rumah. Ibu bilang Dimas adalah laki-laki yang sangat perhatian pada keluarga kita. Ternyata, perhatian itu bukan untukku yang sedang berjuang di kota orang, melainkan untuk Tiara yang selalu ada di depan matanya. Mereka membangun cinta di atas pondasi uang yang kukirimkan setiap bulan dengan penuh ketulusan. Aku melihat ibu mengusap kepala Tiara dengan penuh kasih sayang.
Air mata ibu jatuh. Sebuah pemandangan yang biasanya akan membuat hatiku tersentuh. Namun saat ini, air mata itu terlihat begitu palsu di mataku. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa begitu tega merencanakan pengkhianatan sebesar ini terhadap anaknya sendiri? Ibu tahu betul betapa aku mencintai Dimas. Ibu tahu betapa keras aku bekerja untuk masa depan kami. Namun, semua itu seolah tidak ada harganya di mata ibu. Beliau lebih memilih untuk mengkhianatiku hanya karena menganggapku terlalu mandiri dan sulit diatur. Di mata ibu, ketaatan Tiara lebih berharga daripada pengorbananku selama bertahun-tahun ini. Aku merasa seperti barang yang hanya diambil manfaatnya, lalu dibuang saat sudah tidak lagi diperlukan. Keheningan ini terasa sangat mencekam. Para tamu undangan tampak terhanyut dalam suasana haru, tanpa mengetahui bahwa di balik dekorasi mewah ini, ada sebuah hati yang sedang hancur berkeping-keping. Aku meraba ponsel di dalam saku bajuku, merasakan tekstur kerasnya yang kini menjadi satu-satunya senjataku. Aku tahu, setelah ini hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hubunganku dengan ibu dan Tiara mungkin akan berakhir di sini. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus berjalan. Mereka harus tahu bahwa aku tidak sebodoh yang mereka kira. Aku bukan sekadar mesin uang yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati. Dengan napas yang berat, aku mulai melangkah perlahan menuju meja operator, siap untuk mengakhiri sandiwara indah yang mereka ciptakan ini. Langkahku terasa begitu ringan namun sekaligus sangat berat saat aku berjalan mantap menuju meja operator yang berada di sudut kanan tenda besar itu. Bayu, sepupuku yang bertugas mengatur tata suara, tampak sedang sibuk menyesuaikan volume musik pengiring yang mendayu-dayu, menambah kesan haru pada prosesi sungkeman yang sedang berlangsung. Dia tersenyum padaku dengan tulus, sebuah senyuman yang seolah tidak tahu apa-apa tentang badai besar yang sedang kusimpan di dalam saku bajuku. Aku mendekatinya perlahan, mencoba mengatur napas agar suaraku tidak terdengar bergetar hebat di hadapannya. B. Aku punya rekaman kado spesial untuk Tiara dan Mas Dimas. Tolong hubungkan kabel audio ini ke ponselku. Ya? Aku ingin memutarnya tepat saat ibu selesai memberikan petuah sungkeman nanti, bisikku dengan nada yang diusahakan tetap tenang. Bayu mengangguk sigap tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun. Baginya, sangatlah wajar jika seorang kakak yang baru pulang dari perantauan ingin memberikan sebuah kejutan manis di hari pernikahan adik kandungnya sendiri. Dia mengambil ujung kabel audio dan langsung menghubungkannya ke lubang ponselku dengan cekatan. Aku berdiri mematung di samping meja operator, membelakangi kerumunan tamu undangan agar tidak ada yang bisa melihat wajahku yang mulai memucat. Di depanku, prosesi sakral itu mencapai puncaknya. Ibu sedang memegang pundak Tiara dengan penuh kasih, membisikkan doa-doa yang terdengar sangat tulus di telinga siapapun yang mendengarnya. Air mata ibu jatuh perlahan, membasahi kerudung putih yang dikenakan oleh adikku. Pemandangan itu sungguh luar biasa indah jika dilihat oleh mata orang asing yang tidak tahu apa-apa. Namun bagiku, itu adalah puncak dari sebuah sandiwara yang paling menyakitkan sepanjang sejarah hidupku. Aku teringat bagaimana ibu selalu memujiku dengan kata-kata manis di depan para tetangga setiap kali aku mengirimkan uang tambahan dari Jakarta. Arini itu anak yang paling berbakti dan pengertian, kata ibu waktu itu dengan bangga. Ternyata, semua pujian itu hanyalah cara agar aku terus mengirimkan uang tanpa rasa curiga, agar tabungan pernikahan yang kutitipkan padanya bisa terus membengkak untuk kepentingan orang lain. Mataku kemudian beralih ke arah Dimas. Dia tampak menunduk sangat dalam, bahunya sedikit berguncang seolah dia benar-benar menyesali sesuatu di dalam hatinya. Apakah dia merasa bersalah padaku? Ataukah dia menangis karena merasa akhirnya berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang sangat curang seperti ini? Aku tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang bohong dari laki-laki itu. Kenangan tentang rencana pernikahan kami yang kami susun dengan penuh canda di kedai kopi pinggir jalan dulu kembali berkelebat di ingatanku. Kami sudah memilih warna baju, kami sudah menentukan jumlah undangan, bahkan kami sudah membicarakan nama anak-anak kami kelak dengan penuh tawa. Semua mimpi indah itu kini hangus terbakar oleh kenyataan pahit bahwa dia sedang bersiap memulai hidup baru dengan darah dagingku sendiri, di rumah yang kubangun dengan uang hasil kerja kerasku. Tanganku meraba tombol putar di layar ponsel. Jari-jariku terasa sangat dingin, seolah-olah seluruh aliran darah di tubuhku berhenti seketika. Aku melihat ibu mulai mengangkat kepalanya,
memberikan isyarat bahwa sesi sungkeman akan segera berakhir dan akan dilanjutkan dengan sambutan keluarga besar. Inilah momen yang selama ini kutunggu dalam diam. Momen di mana seluruh kebenaran akan muncul ke permukaan tanpa ada satupun orang yang bisa menutupinya lagi dengan kebohongan. Aku menekan tombol putar dengan satu sentuhan yang mantap. Awalnya hanya ada bunyi desis halus yang keluar dari pengeras suara besar di pojok tenda. Namun tak lama kemudian, sebuah suara yang sangat dikenal oleh semua orang di ruangan itu mulai menggema dengan sangat jelas. Itu adalah suara ibu, suara yang selama ini aku anggap sebagai sumber ketenangan dan kekuatan, kini justru menjadi pembuka gerbang kehancuran bagi mereka semua. Suara rekaman itu mulai terdengar jelas di sela-sela musik pengiring yang volumenya sengaja diturunkan oleh Bayu. "Dimas, kamu jangan khawatir soal Arini. Dia itu anak yang keras kepala dan terlalu mandiri." Suara ibu terdengar begitu nyata. Kata-kata pertama dari rekaman itu langsung membuat suasana yang tadinya penuh haru berubah menjadi hening mencekam seketika. Aku melihat ibu tersentak kaget, wajahnya yang tadi penuh air mata haru kini menoleh ke segala arah dengan panik untuk mencari sumber suara tersebut. Dimas dan Tiara pun mendongak serentak. Mata mereka melebar karena mengenali percakapan rahasia yang seharusnya tidak pernah didengar oleh siapapun di dunia ini. Tamu-tamu yang tadi sibuk mengobrol kini terdiam 1000 bahasa, memasang telinga mereka baik-baik untuk mendengarkan setiap kalimat tajam yang keluar dari speaker besar itu. Hatiku terasa sangat perih, namun ada sedikit rasa lega yang menyeruak di antara rasa sakit yang luar biasa ini. Kebenaran tidak akan lagi menjadi rahasia yang terkunci di antara dinding rumah ini saja, karena kini seluruh dunia akan tahu siapa yang sebenarnya paling terluka. Suara di rekaman itu terus berlanjut, menceritakan bagaimana rencana untuk memfitnahku disusun dengan sangat rapi agar Dimas mau berpaling kepada Tiara. Setiap kalimat yang terdengar seperti sebuah tamparan keras bagi ibu yang kini hanya bisa mematung di atas panggung. Aku melihat beberapa kerabat mulai saling berbisik dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Tiara mulai menutup wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar hebat namun kali ini bukan karena haru, melainkan karena rasa malu yang luar biasa besar. Dimas hanya bisa menunduk, tidak berani menatap satupun tamu yang hadir di sana. Di tengah kekacauan yang mulai merayap itu, aku berdiri tegak di samping meja operator, menatap mereka semua dengan pandangan yang kosong namun penuh dengan keberanian yang baru saja kutemukan dari dasar kehancuranku sendiri. Suara rekaman itu belum berhenti, kini terdengar semakin jelas dan menyayat hati bagi siapapun yang mendengar. Arini itu anak yang kuat. Dia takkan hancur hanya karena kehilangan satu laki-laki. Tapi Tiara berbeda. Dia butuh sandaran yang mapan seperti kamu, Dimas, lanjut suara ibu dalam rekaman itu. Setiap kata yang keluar dari speaker itu menjadi palu godam yang menghancurkan martabat keluarga di depan ratusan mata. Aku berdiri diam di balik meja operator, memperhatikan wajah tamu yang berubah dari penuh senyum menjadi penuh tanya, lalu berakhir pada tatapan menghakimi yang sangat tajam. Tidak ada lagi bisik-bisik, hanya ada keheningan mencekam, seolah waktu berhenti berputar untuk memberi ruang bagi kebenaran pahit ini. Aku melihat bagaimana tangan para tamu yang tadi memegang piring kini mematung di udara, seolah makanan yang mereka makan mendadak berubah menjadi duri yang menyumbat tenggorokan. Ibu tampak gemetar hebat di panggung pelaminan. Beliau mencoba berdiri, tangannya menggapai udara seolah ingin menangkap kembali suara-suara yang terlanjur menyebar ke seluruh tenda. Mata beliau liar mencari keberadaanku, namun aku tetap bertahan, membiarkan rekaman itu menyelesaikan tugasnya hingga tuntas. Di samping ibu, Tiara tertunduk sangat dalam, bahunya naik turun karena isak tangis yang tak lagi bisa ia bendung. Namun, isakannya kali ini tidak memancing rasa iba tamu. Sebaliknya, beberapa ibu di barisan depan mulai menatapnya dengan tatapan sinis. Mereka baru menyadari bahwa kecantikan di atas panggung ini hanyalah sebuah topeng yang menutupi luka saudaranya sendiri. Dimas, pria yang dulu sangat kupuja, hanya menatap lantai dengan pandangan kosong, seolah-olah ia sedang menunggu bumi terbelah untuk menelan rasa malu yang menghimpitnya. Bagian paling menyakitkan pun akhirnya terdengar. Suara ibu kembali muncul, kali ini membicarakan uang kirimanku yang sangat besar. Uang yang Arini kirim bulan ini sudah cukup untuk membayar catering dan sewa gedung yang bagus. Dia pikir uang itu untuk renovasi rumah, biarkan saja dia berpikir begitu supaya tetap rajin bekerja di Jakarta. Saat kalimat itu selesai, terdengar suara tawa kecil dari Tiara, sebuah tawa yang meremehkan pengorbananku. Di titik itulah,
aku merasa jantungku seperti diremas tangan tak terlihat. Rasa sesak di dadaku semakin menjadi, namun air mataku justru mengering. Aku merasa tidak ada lagi gunanya menangis untuk orang yang menganggap keringatku sebagai bahan lelucon. Aku teringat harus menahan lapar di perantauan, menghadapi omelan bos setiap hari. Semua itu kulakukan hanya untuk mereka yang kini menertawakanku dengan begitu teganya. Situasi di bawah tenda mulai tidak terkendali. Orang tua Dimas, keluarga terhormat dari desa tetangga, tampak berdiri dengan wajah sangat merah. Ayah mertua Tiara tampak bicara dengan nada tinggi kepada ibu, meskipun suaranya tenggelam oleh suara rekaman. Mereka merasa ditipu, karena sebelumnya ibu bilang akulah yang berselingkuh dan meninggalkan Dimas demi pria kaya di kota. Kebohongan yang selama ini dijaga rapi oleh ibu hancur berkeping-keping. Aku melihat beberapa tamu mulai berdiri dan saling pandang, seolah ingin segera pergi dari pesta yang penuh kepalsuan ini. Tidak ada lagi aura perayaan, yang tersisa hanyalah aroma pengkhianatan yang menyengat, melebihi harumnya bunga melati yang mulai layu di setiap sudut ruangan yang sebenarnya kusewa dengan seluruh uang tabunganku sendiri selama ini. Bayu, sepupuku di sampingku, tampak membeku. Tangannya yang memegang mixer audio gemetar, dia menatapku penuh rasa bersalah sekaligus kasihan. "Mbak Arini, aku tak tahu kalau isinya seperti ini," bisiknya sangat pelan. Aku hanya mengangguk, memberi isyarat padanya untuk tetap membiarkan rekaman itu berputar hingga detik terakhir. Aku ingin semua orang di desa ini tahu bahwa anak yang mereka sebut durhaka, karena jarang pulang, adalah orang yang membiayai setiap butir nasi di pesta ini. Aku ingin mereka tahu bahwa ibu yang mereka puji sebagai wanita sabar, adalah dalang di balik hancurnya masa depanku. Kebenaran memang pahit, namun bagiku, kebenaran adalah satu-satunya cara untuk melepaskan belenggu yang selama ini mengikat leherku dalam ketidaktahuan yang menyesakkan dada. Aku mulai melangkah keluar dari bayang-bayang meja operator, saat rekaman berakhir dengan suara hening yang panjang. Kerumunan tamu otomatis terbelah, memberi jalan padaku untuk berjalan menuju depan panggung. Setiap langkah yang kuambil terasa bermartabat, meskipun hatiku sedang hancur. Aku tidak lagi mengenakan wajah Arini yang lemah, melainkan Arini yang sudah mati rasa karena dikhianati darah dagingnya sendiri. Aku berjalan perlahan, menatap lurus ke arah panggung di mana 3 orang yang paling kucintai berdiri dengan rasa takut nyata. Semua mata tertuju padaku, dan pertama kali dalam hidupku, aku merasa memiliki kendali penuh atas hidup sendiri. Aku tak butuh penjelasan mereka, karena suara di rekaman tadi sudah menjelaskan segalanya bagi siapapun yang memiliki hati nurani. Sampai di depan panggung, aku berhenti tepat di bawah kaki mereka. Aku tidak naik ke atas, karena aku merasa panggung itu terlalu kotor untuk kupijak dengan kaki yang sudah bekerja keras selama ini. Ibu menatapku dengan wajah pucat, bibirnya gemetar seolah ingin mengucap kata maaf, namun tidak ada suara yang keluar. Tiara semakin terisak, namun ia tidak berani menatap mataku. Sementara Dimas, ia hanya menatapku memohon, seolah ia ingin aku mengakhiri penderitaan batinnya ini. Aku mengambil napas panjang, membiarkan udara sore yang mulai dingin memenuhi paru-paruku. Di depan ratusan saksi mata, aku akan memberi kalimat terakhirku sebelum aku pergi dan menutup lembaran hitam ini selamanya. Rasa sakit ini akan membekas seumur hidup. Namun setidaknya aku akan pergi dari sini dengan kepala tegak sebagai pemenang sejati. Keheningan yang menyelimuti tenda besar itu terasa jauh lebih berat dan menyesakkan daripada suara rekaman yang baru saja berhenti bergema. Ratusan pasang mata tertuju padaku, namun aku tidak lagi merasa kerdil atau malu. Aku melangkah perlahan menuju meja depan panggung, lalu dengan tangan yang dingin namun mantap, aku mengambil mikrofon yang tadi digunakan pembawa acara untuk memandu prosesi doa. Suasana sangat sunyi, bahkan suara embusan angin yang menggerakkan hiasan janur kuning pun bisa terdengar dengan jelas. Aku menatap ibu yang masih mematung di atas pelaminan. Wajah beliau pucat pasi dengan mata yang membelalak seolah tidak percaya bahwa rahasia yang ia jaga begitu rapi kini telah tumpah ke tanah. Aku menarik napas panjang, mencoba menyingkirkan gumpalan sesak yang menyumbat tenggorokanku, sebelum akhirnya aku mulai berbicara dengan suara yang lirih namun sangat tegas. "Selamat sore semuanya. Mohon maaf jika kedatangan saya merusak suasana haru yang sedang kita bangun bersama di sini," kataku memulai. Suaraku menggema di seluruh penjuru tenda, membuat beberapa tamu tertunduk karena tak tega menatap mataku. Aku menatap ibu dalam-dalam. "Bu, Arini pulang.
Arini datang membawa tabungan yang selama ini Arini kumpulkan dengan cara menahan lapar di Jakarta. Arini rela hanya makan nasi dengan garam setiap hari agar bisa mengirimkan uang lebih banyak untuk ibu dan Tiara. Arini pikir, uang itu digunakan untuk memperbaiki rumah kita agar tidak bocor lagi saat hujan. Arini pikir, uang itu disimpan untuk hari bahagia Arini dan Mas Dimas nanti. Namun ternyata, setiap butir nasi yang dimakan tamu hari ini, setiap helai kain indah yang kalian pakai, semuanya dibayar dengan rasa haus dan lelah Arini selama 2 tahun di perantauan. Bagaimana rasanya, Bu? Bagaimana rasanya merayakan kebahagiaan di atas hancurnya hati anak sendiri? Ibu masih diam, bibirnya bergetar namun tak ada satupun kata yang mampu keluar. Aku kemudian beralih menatap Tiara yang kini menyembunyikan wajahnya di balik pundak Dimas. Tiara, adikku tersayang. Masih ingatkah kamu saat kamu menangis karena tidak bisa membayar uang semesteran? Aku rela tidak membeli sepatu baru selama setahun agar kamu bisa lanjut kuliah. Dan sekarang, sebagai ucapan terima kasih, kamu mengambil pria yang paling aku cintai? Kamu memakai kebaya yang aku beli dengan susah payah untuk pernikahanku sendiri? Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling ingin aku lindungi adalah orang yang paling dalam menghujamkan belati di punggungku. Isak tangis Tiara semakin keras terdengar, namun kali ini tamu-tamu hanya saling pandang dengan raut wajah penuh kekecewaan. Terakhir, aku menatap Dimas. Pria yang dulu menjadi alasanku untuk tetap bertahan di tengah kerasnya Jakarta. Mas Dimas, terima kasih untuk 5 tahun ini. Aku bekerja keras untuk masa depan kita, tapi ternyata kamu lebih memilih membangun masa depan dengan adikku menggunakan uangku. Kamu bilang kita tidak sejalan, tapi nyatanya kamu hanya tidak sabar menunggu aku pulang dengan harta yang melimpah. Dimas hanya menunduk. Tangannya meremas ujung beskap putihnya dengan sangat kuat. Di tengah semua itu, aku melihat orang tua Dimas berdiri dari kursi mereka. Wajah ayah Dimas tampak sangat murka. Beliau menatap ibu dengan pandangan meremehkan. Jadi ini kebenarannya? Kalian memfitnah Arini anak durhaka hanya untuk menutupi rencana busuk ini? Kami merasa sangat malu telah berbesan dengan keluarga penipu. Teriak ayah Dimas yang membuat suasana pesta benar-benar hancur. Aku mematikan mikrofon itu dan meletakkannya kembali ke meja dengan sangat pelan. Rasa sakit di hatiku memang belum hilang. Namun beban besar yang selama ini menghimpit dadaku seolah menguap bersama angin sore yang berembus kencang. Aku melihat para tamu mulai berbisik-bisik pedas, menunjuk-nunjuk ke arah pelaminan yang kini terasa seperti panggung penghakiman. Ibu mencoba turun untuk memegang tanganku, namun aku mundur selangkah, memberi jarak yang sangat lebar antara aku dan masa laluku. Di rumah ini, aku sudah memberikan segalanya, namun yang kudapatkan hanyalah pengkhianatan yang tak ternilai harganya. Aku tidak butuh kata maaf yang terpaksa, karena bagiku, kebenaran yang sudah terungkap adalah kado kepulangan yang paling adil. Aku bersiap memutar badan, meninggalkan panggung sandiwara ini sebelum air mata yang lebih dalam jatuh di depan mereka. Setelah mikrofon itu kuletakkan di atas meja dengan tangan yang masih bergetar hebat, dunia di sekitarku seolah-olah kehilangan suaranya seketika. Hening yang tercipta begitu pekat, seakan udara di bawah tenda besar ini membeku dan tak lagi bisa dihirup. Aku berdiri tegak, membiarkan tatapanku jatuh pada ibu yang masih mematung di atas panggung pelaminan. Wajah ibu yang tadinya dirias begitu cantik dengan kebanggaan yang meluap-luap, kini tampak layu dan pucat pasi. Tidak ada lagi sisa-sisa senyum kemenangan yang tadi ia tunjukkan saat menyalami para tamu penting. Di sampingnya, Tiara hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Isak tangisnya yang tadinya terdengar syahdu sebagai bagian dari prosesi sungkeman, kini berubah menjadi suara tangisan yang penuh rasa malu dan kehinaan. Setiap tamu yang hadir kini menatapnya bukan lagi dengan kekaguman, melainkan dengan pandangan sinis yang menghakimi. Kekacauan benar-benar pecah saat ayah Dimas, Pak Subroto, melangkah maju dengan langkah kaki yang menghentak keras di atas lantai granit. Beliau adalah sosok yang sangat disegani di desa ini, dan martabat keluarganya seolah-olah sedang diinjak-injak di depan umum. Cukup. Kami tidak sudi melanjutkan acara ini lagi. Teriaknya dengan nada suara yang menggelegar, memecah keheningan yang mencekam. Istrinya, Ibu Dimas, yang biasanya selalu bersikap lemah lembut, kini ikut berdiri dan menarik lengan Dimas dengan sangat kasar. Ayo pulang, Dimas. Kamu sudah tertipu oleh keluarga ini.
Bagaimana mungkin kita bisa menerima menantu dan besan yang hatinya sebusuk ini? Dimas tidak memberikan perlawanan apapun. Ia hanya mengikuti tarikan ibunya dengan kepala yang tertunduk sangat dalam, meninggalkan Tiara yang kini terjatuh lemas di kursi pelaminannya. Satu persatu, para tamu undangan mulai berdiri dari tempat duduk mereka. Suasana riuh yang tadinya penuh dengan doa dan harapan bagi pengantin baru, kini berganti menjadi bisikan-bisikan tajam yang menyakitkan telinga. Mereka meninggalkan piring-piring makanan yang masih penuh, seolah-olah hidangan mewah di sana telah berubah menjadi racun yang mematikan setelah mendengar rekaman pengkhianatan tadi. Aku melihat bagaimana para tetangga menatap ibu dengan pandangan meremehkan, sebuah pandangan yang sangat berbeda dari saat mereka memuji kedermawanan ibu pagi tadi. Ibu mencoba mengejar beberapa tamu, berusaha menjelaskan bahwa semuanya hanyalah salah paham. Namun tidak ada satupun orang yang sudi menoleh atau mendengarkan pembelaannya lagi. Kehormatan yang ia bangun dengan uang kirimanku kini hancur berkeping-keping. Tenda mewah yang tadinya terasa sangat megah kini mendadak terasa begitu sempit dan menyesakan. Setiap hiasan janur kuning yang melengkung indah seolah-olah berubah menjadi ejekan bagi kebodohanku yang selama ini terlalu tulus menyayangi mereka. Aku melihat petugas catering mulai mengemasi peralatan mereka dengan wajah canggung, seolah-olah mereka ingin segera pergi dari rumah yang penuh dengan aura kesedihan ini. Ibu akhirnya jatuh terduduk di anak tangga pelaminan sambil menangis sejadi-jadinya. Beliau memukul-mukul dadanya sendiri, namun aku tahu itu bukan karena beliau merasa bersalah padaku, melainkan karena rasa malu yang luar biasa besar telah mencoreng namanya di depan seluruh warga desa. "Arini, kenapa kamu tega mempermalukan ibu seperti ini?" ratapnya di sela-sela tangisannya. Aku menatap ibu dengan pandangan yang kosong. Rasa sakit di hatiku telah mencapai titik puncaknya, hingga aku tak lagi bisa mengeluarkan air mata. Bukan Arini yang mempermalukan ibu, tapi perbuatan ibu dan Tiara sendiri yang membongkar semuanya. Arini hanya ingin ibu tahu, bahwa kejujuran tidak bisa dibeli dengan uang kiriman Arini setiap bulan. Jawabku dengan suara yang datar namun dingin. Tiara menatapku dengan sorot mata penuh kebencian dari atas pelaminan, namun di balik kebencian itu, aku melihat kehancuran yang sangat nyata. Ia kehilangan statusnya sebagai pengantin di hari pernikahannya sendiri, dan ia juga kehilangan sosok kakak yang selama ini selalu menjadi pelindungnya. Namun, semua itu adalah hasil dari benih pengkhianatan yang mereka tanam sendiri saat aku berjuang sendirian di kota orang. Kini, tidak ada lagi yang tersisa dari pesta mewah ini, selain sisa-sisa kursi yang berantakan dan bunga-bunga dekorasi yang mulai layu karena terinjak-injak. Aku memutar badan, berjalan menuju arah gerbang rumah, tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit pundakku telah terangkat, meskipun luka di hatiku mungkin takkan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Di luar gerbang, kulihat mobil keluarga Dimas sudah bergerak menjauh, meninggalkan debu yang beterbangan di jalan setapak yang sunyi. Pernikahan itu telah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Aku akan pergi dari sini, meninggalkan rumah yang megah namun terasa sangat asing ini. Aku akan membawa koperku dan mencari tempat di mana aku bisa memulai hidup baru, tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan dari orang-orang yang kuanggap sebagai keluarga. Langkah kakiku bergema di atas lantai granit yang dingin, suara yang dulu kupikir akan membawa kebahagiaan bagi penghuni rumah ini, kini terdengar seperti lonceng perpisahan yang sangat sunyi. Aku berjalan masuk ke dalam kamar lamaku, sebuah ruangan kecil di sudut rumah yang luput dari sentuhan renovasi mewah, karena uang kirimanku selalu diutamakan untuk mempercantik ruang tamu dan kamar ibu. Di dalam sana, koperku masih tergeletak di atas tempat tidur kayu yang sudah mulai lapuk. Aku mulai memasukkan kembali pakaian-pakaian yang bahkan belum sempat kukeluarkan. Setiap helai baju yang kulipat terasa sangat berat, seolah-olah beban kenangan pahit dari pesta di luar sana ikut menempel pada kain-kain itu. Aku tidak membawa banyak barang, karena sebagian besar hartaku telah habis kuubah menjadi tembok-tembok kokoh dan atap rumah ini yang kini terasa begitu asing bagiku. Di luar kamar, suara tangisan ibu masih terdengar sesenggukan, sesekali diselingi oleh teriakan kemarahan Tiara yang menyalahkan keadaan. Aku menarik napas panjang, mencoba menulikan telingaku dari drama yang mereka ciptakan sendiri. Saat aku keluar dari kamar sambil menyeret koper, aku melihat ibu sedang duduk bersimpuh di lantai ruang tengah. Beliau mendongak, menatapku dengan mata yang sembab dan riasan yang sudah berantakan. "Arini, kamu benar-benar mau pergi? Tega kamu meninggalkan ibu dalam keadaan hancur seperti ini?"
Bagaimana ibu harus menghadapi muka para tetangga besok pagi? Tanya ibu dengan suara yang serak. Aku berhenti sejenak, menatap ibu dengan rasa iba yang tersisa sedikit saja di sudut hatiku. Bu, sejak awal yang ibu pikirkan hanya muka ibu di depan orang lain. Ibu tidak pernah bertanya bagaimana hancurnya perasaan Arini saat tahu semua ini. Tiara tiba-tiba muncul dari arah belakang, wajahnya masih memerah karena malu dan marah. Ia sudah melepaskan mahkota pengantinnya, namun kebaya putih itu masih melekat di tubuhnya, kini tampak sangat lusuh. Puas kamu, Mbak? Puas kamu menghancurkan hari paling bahagia dalam hidupku? Sekarang Mas Dimas pergi dan keluarganya pasti akan menuntut ganti rugi pada kita. Teriak Tiara tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Aku tersenyum pahit mendengar ucapannya. Jadi, setelah semua pengkhianatan ini, dia masih merasa menjadi korban? Tiara, kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri saat kamu memutuskan untuk mencuri apa yang menjadi milik kakakmu. Kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak akan pernah bertahan lama, dan hari ini adalah buktinya. Jawabku dengan tenang namun menusuk. Aku kembali melangkah menuju pintu depan, namun ibu merangkak dan memegang kakiku erat-erat. Jangan pergi, Rin. Kalau kamu pergi, siapa yang akan membayar cicilan renovasi ini? Siapa yang akan memberi ibu uang bulanan? Kamu tahu sendiri Tiara tidak bekerja. Rintihan ibu kali ini benar-benar membuka tabir terakhir tentang siapa diriku di mata beliau. Aku bukan lagi seorang anak, melainkan hanya sebuah jaminan finansial yang memastikan hidup mereka tetap nyaman. Aku melepaskan tangan ibu dari kakiku dengan perlahan namun sangat tegas. Rumah ini sudah selesai kurenovasi. Ini adalah hadiah terakhirku sebagai anak. Silakan ibu dan Tiara pikirkan sendiri bagaimana cara menghidupi diri kalian. Aku sudah cukup memberi, dan sekarang aku harus belajar untuk memberi pada diriku sendiri. Suasana di luar rumah sudah mulai gelap. Lampu-lampu tenda yang tadinya terang benderang kini, mulai dipadamkan oleh petugas sewa alat yang tampak bekerja dalam diam. Mereka seolah ingin segera menghilang dari lokasi yang dipenuhi aura kesedihan dan rasa malu ini. Aku berjalan melewati kursi-kursi kosong yang tersusun tidak beraturan, meninggalkan ibu yang masih menangis di lantai dan Tiara yang hanya bisa terdiam menatap masa depannya yang kini buram. Setiap langkah yang kuambil menuju gerbang terasa seperti memotong satu persatu ikatan batin yang selama ini mencekiku. Aku tahu, setelah ini aku akan dicap sebagai anak yang tidak berbakti oleh mereka. Namun aku tidak lagi peduli pada penilaian orang-orang yang tidak pernah menghargai pengorbananku. Sesampainya di pinggir jalan raya, aku menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat. Aku memasukkan koper ke dalam bagasi dan duduk di kursi belakang dengan perasaan yang sangat campur aduk. Saat taksi mulai bergerak meninggalkan halaman rumah, aku sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Aku melihat bayangan rumah besar itu perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Rumah itu indah, namun di dalamnya telah mati rasa cinta dan ketulusan. Air mataku akhirnya jatuh juga. Namun bukan karena aku ingin kembali, melainkan sebagai tanda pelepasan atas segala luka yang selama ini kupendam sendirian. Aku meminta sopir taksi untuk terus melaju menuju bandara. Perjalananku kembali ke kota kali ini bukan untuk bekerja bagi orang lain, melainkan untuk memulai lembaran baru di mana aku adalah tokoh utama yang berhak untuk bahagia tanpa harus dikhianati lagi. Jakarta selalu memiliki cara tersendiri untuk membuat seseorang merasa kecil sekaligus tangguh secara bersamaan. Saat aku melangkah keluar dari bandara, deru mesin kendaraan seolah menjadi musik pengiring bagi kebebasan baruku. Tak ada lagi janur kuning yang melambai dengan kepalsuan, tak ada aroma melati yang menyesakkan dada, dan tak ada tuntutan untuk menjadi sempurna di mata keluarga. Aku memesan ojek daring menuju sebuah apartemen studio yang sudah kusewa sejak seminggu sebelum memutuskan pulang. Tempat itu kecil, sangat kontras dengan rumah mewah di desa yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri. Namun, di dalam ruangan berukuran 5x5 meter ini, aku merasa jauh lebih kaya dibandingkan saat aku berdiri di tengah pesta megah yang penuh kebohongan itu. Malam pertama di kota, aku duduk di dekat jendela besar yang menghadap langsung ke arah jalan raya yang tak pernah tidur. Di depanku terdapat secangkir teh hangat yang uapnya menari di tiup angin pendingin ruangan. Aku menatap layar ponselku yang terus menyala, karena panggilan masuk yang tak kunjung berhenti. Nama ibu muncul berkali-kali, diikuti rentetan pesan singkat dari Tiara. Mereka tidak lagi memaki,
pesan itu kini berubah menjadi untaian kata manis yang meminta maaf dan memohon agar aku kembali mengirimkan uang karena tagihan renovasi rumah mulai menumpuk. Aku hanya menatap layar itu dengan pandangan kosong, lalu dengan satu gerakan mantap, aku mematikan daya ponselku. Untuk pertama kalinya, aku memilih tidak peduli. Aku memilih menjaga kesehatan mentalku di atas kenyamanan mereka yang telah menghancurkanku. Hari berikutnya kulalui dengan rutinitas padat di kantor. Rekan kerja melihat ada yang berbeda dari caraku membawa diri. Dulu, aku selalu terlihat terburu-buru, membawa bekal seadanya, dan jarang ikut berkumpul karena harus menghemat setiap rupiah demi ibu. Sekarang, aku belajar menghargai diri sendiri. Aku membeli sepatu yang dulu hanya bisa kulihat di etalase toko, aku makan makanan bergizi, dan mulai menata masa depanku yang sesungguhnya. Atasanku bahkan memujiku karena performa kerjaku meningkat pesat. Mereka tidak tahu bahwa peningkatanku ini berasal dari rasa lega, karena beban sebagai mesin uang keluarga telah kulepaskan. Aku bekerja bukan lagi karena rasa bersalah, melainkan karena aku mencintai hidupku yang baru. Sesekali, kabar dari desa masih sampai melalui Bayu, sepupuku yang jujur. Dia bercerita bahwa suasana di rumah kini sangat suram. Dimas dan keluarganya benar-benar membatalkan pernikahan itu, dan menuntut pengembalian seluruh uang hantaran. Ibu harus menjual sebagian perhiasan dan perabotan baru untuk menutupi malu dan biaya ganti rugi. Tiara dikabarkan hanya mengurung diri di kamar karena cemoohan tetangga yang tak kunjung reda. Mendengar itu, ada sedikit rasa sedih yang tersisa, namun aku tidak lagi merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Mereka harus belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan pengkhianatan adalah benih yang hanya menghasilkan buah kepahitan. Aku mendoakan agar mereka bisa berubah, namun aku tidak akan membiarkan diriku terseret kembali. Kini, aku berdiri di balkon, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan warna jingga indah. Aku menyadari bahwa kehilangan Dimas, kehilangan Tiara, dan kehilangan rasa hormat pada ibu adalah harga untuk menemukan kembali diriku. Aku bukan lagi Arini yang lemah, yang bisa dimanipulasi dengan kata manis. Aku adalah wanita mandiri yang tahu nilai dirinya sendiri. Luka di hatiku memang belum sembuh. Setiap teringat wajah mereka, masih ada rasa perih yang menusuk. Namun, perih itu menjadi pengingat bahwa aku pernah bertahan melewati badai terdahsyat. Aku tersenyum tipis, menghirup udara malam dengan tenang, dan siap menyambut esok hari dengan harapan baru yang jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Perjalanan panjangku baru saja dimulai kembali dengan langkah yang lebih pasti dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam bagi jiwaku. 1 tahun telah berlalu sejak malam kelam yang menghancurkan hatiku di bawah tenda pernikahan yang megah itu. Jakarta tetaplah kota yang sama, namun aku adalah pribadi yang benar-benar berbeda. Aku duduk di sebuah kafe kecil di kawasan Jakarta Selatan, menyesap kopi pahit kegemaranku sambil menatap layar laptop yang menampilkan tiket pesawat menuju London. Perusahaanku memberikan promosi jabatan untuk memimpin kantor cabang di sana selama 2 tahun. Ini adalah mimpi yang dulu pernah kukubur dalam-dalam, karena ingin segera menikah dengan Dimas dan mengabdi pada ibu di desa. Sekarang, mimpi itu bangkit kembali dan menjemputku dengan cara yang paling terhormat. Tak ada lagi air mata yang tumpah untuk orang-orang yang tidak menghargai keberadaanku. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari restu orang lain, melainkan dari kedamaian yang kita ciptakan sendiri di dalam jiwa yang sangat tenang. Selama setahun ini, aku benar-benar membatasi komunikasi dengan rumah. Bayu, satu-satunya penghubungku dengan masa lalu, baru saja mengirimkan sebuah foto melalui pesan singkat. Foto itu menunjukkan kondisi rumah yang dulu kubangun dengan susah payah. Pagar besinya kini sedikit berkarat dan tanaman di depannya tampak tidak terurus. Bayu bercerita bahwa ibu kini sering sakit-sakitan karena beban pikiran, sementara Tiara harus bekerja menjadi buruh cuci di desa tetangga untuk menyambung hidup, karena tak ada lagi kiriman uang dariku. Dimas dikabarkan sudah menikah dengan orang lain, namun hidupnya juga tidak tenang, karena hutang-hutang pesta pernikahan yang dulu gagal total itu masih menghantuinya. Ada rasa sesak yang sempat mampir di dadaku saat membaca kabar itu, namun rasa itu tak lagi membuatku ingin berlari pulang untuk menyelamatkan mereka seperti dulu lagi. Ibu sempat mengirimkan surat fisik ke kantorku sebulan yang lalu. Isinya bukan lagi tuntutan uang, melainkan permintaan maaf yang sangat panjang.
Beliau menuliskan betapa beliau merindukan masakan sederhana buatanku, dan betapa menyesalnya beliau telah menukar ketulusanku dengan ambisi sesaat yang kini berakhir hancur. Aku membacanya berkali-kali, membiarkan setiap kata itu meresap ke dalam hatiku. Aku sudah memaafkan ibu, benar-benar memaafkan karena aku tidak ingin membawa beban kebencian ke negeri orang. Namun, memaafkan bukan berarti harus kembali ke dalam lubang yang sama. Aku membalas surat itu dengan doa yang tulus, memberitahu beliau bahwa aku akan pergi jauh untuk mengejar impianku. Aku juga menyisipkan sedikit uang, bukan sebagai biaya bulanan, melainkan sebagai santunan terakhir dariku sebagai tanda bakti yang tulus. Sebelum berangkat ke bandara, aku memutuskan untuk mengunjungi makam ayah di pinggiran kota. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang sedang berbunga, aku duduk bersimpuh. Aku bercerita pada ayah tentang semuanya. Tentang pengkhianatan ibu, tentang pengkhianatan Tiara, dan tentang bagaimana aku akhirnya bisa berdiri tegak kembali di atas kakiku sendiri. Aku merasa seolah-olah ayah sedang tersenyum menatapku dari balik hembusan angin yang sejuk. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki diriku sendiri yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Luka-luka itu kini sudah menjadi parut yang indah. Sebuah tanda bahwa aku adalah seorang pejuang yang berhasil selamat dari medan perang emosi yang sangat melelahkan. Aku meletakkan bunga mawar putih di atas nisan ayah, lalu beranjak pergi dengan langkah yang sangat ringan dan penuh keyakinan. Kini aku berdiri di depan gerbang keberangkatan bandara internasional. Tas ransel di pundakku terasa ringan, jauh lebih ringan dibandingkan koper penuh luka yang kubawa pulang setahun lalu. Aku menatap jendela kaca besar yang memantulkan bayangan diriku. Aku melihat seorang wanita yang matanya tak lagi menyimpan kesedihan, melainkan binar harapan yang sangat cerah. Aku menyadari bahwa pengkhianatan di balik janur kuning itu bukanlah akhir dari hidupku, melainkan sebuah pintu yang harus tertutup agar pintu-pintu kebahagiaan lain yang lebih besar bisa terbuka lebar. Aku mematikan notifikasi media sosialku, ingin benar-benar fokus pada perjalanan baru ini. Dunia ini begitu luas, dan aku tidak ingin lagi terjebak dalam kota kecil bernama pengkhianatan keluarga yang hanya akan menghambat langkah kakiku menuju kesuksesan besar. Tiba-tiba, seorang pria yang membawa buku di tangannya menabrak bahuku tanpa sengaja. Ia meminta maaf dengan sopan dan tersenyum ramah. "Maaf, saya tidak sengaja," katanya dengan suara yang tenang. Aku tersenyum membalasnya, menyadari bahwa dunia masih memiliki banyak orang baik yang belum kutemui. Aku tidak lagi merasa takut untuk berinteraksi dengan orang baru. Rasa trauma itu perlahan terkikis oleh keberanianku untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Aku melanjutkan langkahku menuju pemeriksaan paspor. Setiap langkah yang kuambil adalah bukti bahwa aku telah menang melawan masa lalu. Aku tidak butuh pelaminan mewah untuk merasa berharga. Aku hanya butuh ketenangan batin dan kebebasan untuk menentukan kemana arah hidupku akan bermuara mulai detik ini, hingga selamanya nanti. Pesawat yang membawaku mulai lepas landas, meninggalkan daratan yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Dari ketinggian, lampu-lampu kota tampak seperti bintang-bintang kecil yang berserakan di kegelapan malam. Aku menyandarkan kepalaku di kursi, memejamkan mata dengan perasaan syukur yang luar biasa. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi amarah yang membara. Yang ada hanyalah rasa lega yang memenuhi setiap rongga paru-paruku. Aku telah melepaskan semuanya, dan dalam pelepasan itu, aku menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Hidup memang penuh dengan kejutan yang terkadang menyakitkan. Namun di balik setiap luka, selalu ada pelajaran berharga yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Selamat tinggal masa lalu. Selamat datang masa depan yang jauh lebih indah dan penuh dengan berkah luar biasa. Arini yang dulu penurut dan rela berkorban demi orang lain kini telah tiada. Yang ada hanyalah Arini yang baru, yang mencintai keluarganya dengan batasan yang sehat, dan mencintai dirinya sendiri dengan sepenuh hati. Aku membuka lembaran buku baru yang kubeli di bandara tadi, mulai menuliskan baris pertama tentang impian-impianku di London nanti. Aku akan membangun rumah baru di sana, bukan rumah fisik dari tembok dan semen, melainkan rumah di dalam hati yang takkan pernah bisa dihancurkan oleh pengkhianatan siapapun. Inilah akhir dari sebuah cerita pengabdian yang disalahpahami, dan awal dari sebuah kisah sukses tentang kemandirian dan harga diri. Aku menatap langit malam dari jendela pesawat, tersenyum kecil pada bulan yang menggantung rendah. Akhirnya, aku benar-benar sampai di titik di mana aku merasa utuh dan sangat bahagia sekali.